Pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sa'aduddin Salman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terlebih dahulu yang ulun muliakan, yang ulun hormati, yang ulun banggakan, sahibul wilayah di sini, Gang Damai Al Habib Idrus. Ini orang tua kami di sini, karena masa kecil ulun di sini. Ya udah, jadi masih tempo lagi halus, masih bujang itu. Ulun di sini, ini rumah abah ulun. Jadi usubarangan lawan Habib ini. Jadi sudah patuh semenjak sudah 50 tahun yang lewat. Ya. Nah, alhamdulillah. Tadi ulun bertemu anak Sidin tuh seumuran dan ulun, mungkin tuh ulun sedikit lah daripada Habib Naufal. Tapi kelihatannya dari segi kesehatan fisik lebih sehat fisik Habib Idrus nih daripada Habib Naufal. Tapi semuanya itu bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, sesuatu itu sekalipun penyakit itu bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, apalagi anak cucu keturunan daripada Rasulullah SAW, itu ialah imma antara lain penghapusan dosa atau meninggikan derajat. Jadi dihapus dosa dulu, apalagi kita mencapai umur 60, malaikat yang mencatat amal kejahatan yang di sebelah kiri itu diistirahatkan, maka segala sesuatu perbuatan yang tidak baik itu tidak dicatat lagi, sementara yang ada dihapus dengan diturunkan, yaitu berbentuk penyakit atau apa. Nah, ketika ini sudah bersih, maka tinggal lagi meningkatkan derajatnya, yaitulah daripada rahmat Allah Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, apalagi anak cucunya Rasulullah SAW. Tadi ulun teringat ketika yang kita hauli ini ziarah ke tempat Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Anis Solo. Ulun teringat ketika Habib Anis itu datang ke sekumpul, kemudian berkumpul bersama-sama beberapa, ada orang kisarannya 10 atau lebih sedikit. Habib Anis itu memberikan sedikit entah itu wasiat atau amanah, yang berikan sekedar ilmu, yang mana Sidin mengatakan kita ini, ujar Sidin Habib Anis itu, dan ini ulun dapat dari yang lain pun ada juga yang ulun ceritakan ini, yaitu langsung dari Sidin ketika malam-malam itu duduk. Sidin menyampaikan kita ini Jazin harus ada yang 4, jadi 4. Jadi ulun sampaikan jadul 4 itu apa aja? 1, ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud ini ilmu yang bermanfaat. Setiap ilmu itu bermanfaat, tapi yang dimaksud dengan bermanfaat di sini ialah manfaat akhirat yang mewariskan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjadi tuan guru tidak menjadi sombong, apalagi banyak mempunyai jamaah, dirabutakan para politik
Yalah, dia butakan orang-orang sugih. Nah, sehingga ini tuh tahu diri karena ini sebagai hamba Allah. Jadi ketika mendapatkan ilmu itu ilmu yang mewariskan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membersihkan hati daripada sombong karena banyak pengikut, ilmu yang memberikan daripada ikhlas ketika beramal ibadah dan lain-lainnya. Jadi ilmu itu semuanya bermanfaat. Ada manfaatnya di dunia, ada manfaatnya di akhirat. Tapi yang dimaksud dengan Habib Anis tadi ilmu yang bermanfaat nantinya di akhirat, yaitu illa man atallah biqalbin salim. Jadi orang yang nantinya akan selamat di akhirat itu orang yang hatinya itu bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Imam Ghazali menjelaskan daripada sifat tercela itu ada 10 di 3/4. Jadi jilid ketiga daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi itu sifat-sifat yang mencelakakan kita ini nanti di akhirat itu ada 10, dimulai daripada ria, sombong macam-macam, ada 10 itu baca jadi kitab Ihya itu. Sehingga para habaib itu berkata, man lam yaqra'il Ihya falalahu haya. Barang siapa orang yang kada pernah membaca kitab Ihya itu, maka inya tuh kada tahu disupan. Sehingga para habaib yang ulun tahu untuk kita di Indonesia ini, yaitu Habib Abu Bakar Segaf Gresik itu rutin membaca kitab Ihya itu ketika nanti haul itu bahatam. Kemudian dari murid Sidin ada di Surabaya Margi, kemudian di Bangil Habib Ahmad bin Husin Segaf itu juga membaca Ihya setiap tahun hari setahun tamat. Alhamdulillah di sekumpul ada alumni daripada Darul Ihya, ulun sarankan itu diterima, diizini oleh Habib Ahmad bin Husin. Alhamdulillah mungkin sudah 4 tahun berjalan, setiap tahun hatam. Jadi mengambil daripada kalimat para habaib orang soleh itu berkata, janganlah engkau tinggal di satu kampung yang mana di kampung itu tidak ada dibacakan kitab Ihya. Jadi pepatah daripada habaib yang soleh itu, man lam yaqra'il Ihya falalahu haya. Barang siapa yang tidak pernah membaca kitab Ihya, kada tahu di diri orang, merasa hebat lah karena berpengetahuan, merasa macam-macam. Nah di situ diantaranya Imam Ghazali itu menjelaskan ketika seseorang itu mempunyai majlis, kemudian jamaahnya banyak, lalu sudah berjalan mungkin 20 tahun, 30 tahun, muncullah yang anum. Lalu yang anum ini diketujui orang. Tentu ini ada bergeser jemaah yang Tuhan yang lawas tadi itu, yang banyak tadi itu, ada banyak lagi jemaahnya, mungkin bisa berkurang. Nah lalu jar Imam Ghazali itu itihi jizdin, hati ikam itu ketika melihat ada orang lain membuka majelis malah bertambah banyak majelisnya, sementara ikam bertahan pun ya alhamdulillah bahkan berkurang. Nah apa yang di hati itu? Apakah ikam di sini engkau ini ridho dengan keadaan ada di tempat lain? Ini apa, ini sambung kah istirahat kah? Hujan. Bagaimana kita sambunglah. Jadi Imam Ghazali itu menjelaskan, coba Jasidin diitihi hati ikam itu. Apabila ikam ridho, senang aja ada di tuan guru hanyar membuka majelis, jamaahnya banyak, maka Jasidin ketika ikam hati senang dan ridho itu, maka disitulah bahwa ikam itu menunjukkan apa yang ikam sampaikan itu ikhlas. Tapi apa sebaliknya, apabila di hati rasa berat, rasa tersaingi, itu Ijazah menunjukkan bahwa ikam sekian puluh tahun itu tidak ikhlas karena merasa ada pesaing.
suruh malaikat balik dulu hujannya mau kana. Allahumma hawwil hawl. Nah, jadi ketika hati kita Sidin ikhlas menerima ada orang lain membuka majelis, jemaahnya berbanyak, maka disitulah Sidin ketika hati ikhlas ridho itulah Allah Ta'ala menunjukkan bahwa sampailah saatnya bahwa engkau itu istirahat untuk apa? Supaya berlezat menikmati kenikmatan untuk mengamalkan berduaan kepada Allah Ta'ala atau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu satu daripada nasihat Habib Anis Solo tentang ilmu. Yang kedua, Ujar Sidin, kita ini hidup punya keluarga, anak istri. Jadi syariat Islam itu menyuruh untuk bertanggung jawab kepada keluarga, yaitu merupakan ada satu usaha ikhtiar syariat sebagai tanggung jawab kepada anak istri keluarga. Itu yang kedua. Mungkin ini ulun singkat yang ketiga, karena yang kedua ini nyaman aja kira-kira mun cagar berusaha pian mun sudah ulun ingat nasihat kuitan itu, aku jadi Sidin mendidik anakku bukan untuk berusaha, untuk menuntut ilmu. Berusaha itu Sidin punya sudah lapar bisa ya berpikir Sidin mencari, yang penting pengetahuan dulu ada. Bahkan mun sudah bisi anak, bisi bini, tadi bisi gawian, ada kawan dikai, ya Allah, bina ada berusaha pas membuka apa kuah itu biasa kan kuah sekalinya apa bungkus rokok napang aja orang bini ada bercari makan malah duit kemana nukar rokok terus, mohon maaf lah nang berokok. Nah ini yang kedua ada usaha. Yang ketiga berakhlak. Jadi ujar Habib Anis itu yang ketiga itu disinilah duduknya ada akhlak. Jadi seperti kita masalah mengajar kayak ulun nih jadi imam, kada ada bisi usaha mengharap digaji orang, nah ya amat kalau kada ikhlas saja. Jadi ketika kita ada akhlak itu tentu didahului dengan usaha tadi. Jadi akhlak itu penting karena Allah Ta'ala itu memuji akan Nabi kita Muhammad SAW dengan perkataannya yang dipujinya itu ialah akhlaknya baginda kita Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mun jamaah ajar ya Allah, banyak jamaahnya ini nah, kehujanan maulah kada ada bisi duit memasang tenda, banyak nih kena kadap pulang maulah kada masang lampu. Nah itu perlunya kita ada usaha, karena ada usaha disitulah andaknya kita bisa berakhlak ikhlas, tidak mengharapkan pemberian orang. Begitu masa kampanye kan, lalu para calon-calon untuk mengharapkan diada-adakan acara supaya terkumpul, padahal isinya itu kampanye terselubung karena itu disebabkan ingin membuka majelis tapi kada berduit. Nah, akhirnya itu kada ikhlas. Jadi ini yang ketiga, satu ilmu yang bermanfaat, dan kedua ada usaha ikhtiar, yang ketiga berakhlak. Nah akhlak tadi seperti ikhlas, sebagaimana tadi Imam Ghazali menceritakan tentang bagaimana orang membuka majelis. Ketika ada orang membuka, disitulah ketahuan entah itu ikhlas atau kada. Nah yang keempat jadi hanyar kita setelah ada ilmunya, ada punya harta benda sekalipun secukupnya, berakhlak sebagaimana Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Yang keempat jadi hanyar kita beramal ibadah.
entah apa yang kita dapat daripada guru kita tentang amal ibadah itu. Cuman kita orang Banjar ini amal ibadahnya yang terbanyak yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu dapat dikatakan amalan yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala karena kemuliaannya baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena keagungan baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena Allah Ta'ala yang memuliakan, yang mengagungkan. Ketika kita sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita sehingga amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga ada satu ulama mengatakan sholawat itu pasti diterima walau kunta asiyan, sekalipun engkau itu berbuat maksiat. Nah, saking rahmat Allah Ta'ala itu, kasih sayangnya itu kepada umat Nabi Muhammad SAW yang memberi sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sekalipun orang ini sering berbuat maksiat walau kunta asiyan. Jadi dulu ada ulun pernah membaca kitab itu, di situ diceritakan ketika orang ini berangkat haji. Jadi berdua beranak, yang tersebut di situ berdua beranak. Nah, ketika inya di Mekah itu tawaf, ketika tawaf itu selalu membaca sholawat saja. Putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sholawat saja. Kebetulan di belakang ini ada satu ulama, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri. Ini mendengar apapun ini orang sholawat 7 kali keliling, tawaf 7 kali keliling, bacaannya sholawat saja. Lalu ringkasnya disapa, ditagur. Nah, lalu di situ ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri, apapun engkau ini ketika tawaf 7 kali keliling membaca salawat saja kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diceritakannya ketika aku dari kampungku menuju ke Mekah ini berdua kuitanku ingin menunaikan haji, ketika di tengah jalan itu abahku itu sakit. Ketika sakit itu sehingga meninggallah di tengah jalan. Nah, ketika meninggal itu rupa sebukuan, bahkan awak sebukuan ini yang dulunya putih itu berubah, kulitnya ini menjadi hitam semuanya, rambutnya menjadi putih uban semuanya. Sehingga aku merasa di sini sakit hati, sedih, lalu cepat-cepat aku tutupi. Nah, kemudian ringkas cerita itu tertidurlah anak ini. Ketika tertidur itu bermimpi. Di dalam mimpi itu datang seorang laki-laki yang rupanya rupawan, rupa bagus, berwibawa dan lain-lain. Itu lalu memaraki ke jenazah abahku tadi, lalu membuka ke muha, lalu dipusut sidin muha abahku di sini, sehingga berubahlah muha abahku itu yang dulu yang hitam itu menjadi putih mencerono. Nah, lalu ringkas cerita aku tanya siapapun pian ketika anak bulik, lalu apakah engkau tidak tahu dengan aku ini siapa? Ana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ialah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah SAW. Nah, lalu ringkasnya kesimpulannya itu, apapun yang tadinya hitam pian pusut muhanya menjadi putih, sehingga Rasulullah itu menceritakan, orang tuamu ini setiap hari siang dan malam itu, malam atau siang itu dalam sehari semalaman itu pasti ada membaca salawat kepadaku, ujar Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sebagai tanggung jawabku kepada orang yang membaca salawat kepadaku, aku bertanggung jawab. Maka itu aku datang, aku memberi syafaat, kupusut muanya sehingga berubahlah menjadi yang sebelumnya hitam itu yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh.
Ketika hitam itu menunjukkan orang ahli neraka, berubah menjadi putih itu menjadi orang ahli surga. Nah, itu adalah berkat syafaatnya Rasulullah SAW, karena dengan berkat membaca salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Padahal orang itu kenapa jadi hitam itu karena ini sering berbuat maksiat. Disinilah ulama itu mengatakan walau kunta asiyan, sekalipun engkau itu sering berbuat maksiat, tapi lebih sering dalam sehari semalam itu harus ada membaca salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini amal ibadah, berbuat ibadah yang menurut wasiat daripada Habib Anis tadi. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat, ada punya amal ada punya usaha, kemudian berakhlak, karena yang dipuji oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW ada akhlaknya. Nah, kelima baru ada amal ibadah. Amal ibadah kita orang ahli Banjar kebanyakannya ialah salawat. Salawat itu banyak. Di sini ulun baca itu Dalailul Khairat yang dikarang oleh Abi Sulaiman Al-Jazuli, itu di kota Marrakesh, sekitar 3 jam daripada ibu kota Maroko. Itu jauh itu perjalanan. Di sana baca Dalail Khairat itu di makam Sahibud Dalail ini setiap sore Kemis. Jadi itu sehatam. Jadi kalau kita yang dianjurkan, terutama ulun yang ulun dapat daripada Abah Guru ketika kita berjamaah, itu yang ringkas saja, hizib itsnin akhir 15 menit tuntung. Tapi kalau secara berduaan, Abah Guru, kemudian Guru Bangi, apalagi yang dulu di dalam pagar itu ada ngarannya disebut Syekh Guru Abdullah Salawat, dia disebut Guru Salawat, itu berwasiat kepada anak cucunya Guru Bangil sekalipun, disuruh membaca salawat itu sehari semalaman ini sehatam. Kadang-kadang satu hizib bang. Nah, satu hizib itu karena orang banyak mungkin ini banyak kan ya, kita ambil nang ringkas saja. Apalagi ada babinian meninggalkan laki kelelawasan, bulik laki ada masakan apa aja ini aku ditinggalkan mengajian, masakan ada dilulahkan ya. Nah iya nah, tapi kira-kiranya sudah pengalaman Pak bisa aja itu, cuman itu kopi nanang hanyar di kayak kalau nah hanyar umpat pengajian kalau ada Habib sini ya lo hanyar kawin kira-kira laki bulik puasa. Karena Rasulullah itu ketika ada makanan sidin makan, ketika ada idan ana asumu, ketika tidak ada sekarang aku puasa sidin. Boleh aja kalau puasa sunat itu sudah jam 10 berniat, asal sebelumnya tidak ada makan dan minum. Idan ana asumu, ketika ada makanan idan ana uftiru, ya Nabi. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi ketika tidak ada makanan itu jangan diwas kebini itu kan. Nah, itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi amalan kita orang Banjar ini kebanyakannya ada Dalailul Khairat, ada Burda, ada Maulid Simtud Durar dan lain-lainnya, ada hizib, ada rotib. Jadi selain daripada salawat, ulun kan ada beberapa negara berjalan. Salawat itu artinya jadi amalan kesukaannya aja. Bahkan di mobil-mobil, kadang di dinding-dinding itu ditulis Sallu ala Nabi. Artinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di negara-negara luar itu ada satu, boleh nambahin sedikit lah, ada cinta kepada anak cucu Rasulullah SAW. Nah, kalau kita alhamdulillah dididik, dimulai, yang mana ulun masuk Anum itu dari semenjak tahun 80 bergabung dengan Abah Guru dan Guru Seman itu dididik supaya mencintai keturunan Rasulullah SAW, sehingga dibacakan ada satu kitab karangan Syekh Yusuf An-Nabhani yaitu Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Jadi ini satu keyakinan, mohon maaf di sini banyak yang muda-muda nih ketujuh muka HP, jangan sampai terpengaruh dengan zaman sekarang yang mendustakan akan adanya keturunan Rasulullah SAW, terutama daripada Ubaidillah. Padahal kan yang ada Ubaidillah itu keturunan. Padahal memang nama Sidin itu Abdullah dulunya, ketika saking tawadunya jadi Ubaidillah itu kalimat tasghir. Jadi saking menghamba, sudah menghambakan lagi yang banyak dosa, yang penuh hina ini,
menjadi Ubaidillah, sehingga melekatlah nama Ubaidillah itu. Nah, ketika ini Ubaidillah ini melekat ini, disinilah dipadahkannya. Kadang-kadang Ubaidillah itu keturunan dari Sayyidina Husain terus ke bawah. Nah, ini mohon maaf gitu. Nah, jadi terutama yang anum-anumnya harus tahu. Jadi jangan terpengaruh gitu. Karena apa? Alamat orang munafik yang cagarnya mati su'ul khotimah itu yaitu bughut itu apa? Di hatinya itu ada murka, tidak senang melihat keturunan Rasulullah SAW itu. Jadi min alamatil munafik, daripada alamat orang munafik itu bughdu li ahlil bait. Itu makanya itu ulun sampaikan dulu, ala inna hizbasyaitani humul khasirun. Jadi ketika waktu itu kawanan itu maka permasalahannya nih Imam Hajar, bebawaannya deh. Dulu memang syaitan itu bebawaannya masuk neraka, ada maupangnya sorongan masuk neraka. Ya sama aja orang yang kada cinta ahlil bait itu juga masuk neraka, kada maunya sorongan masuk neraka, bebawaan. Nah, jamaah kita ini jangan sampai dibawainya. Rugi apa? Sekadar mencintai kada. Kita sesama muslim aja kan kada boleh memusuhi, mencela, mencaci maki kan. Apalagi kepada sudah ya. Ini keras juga pendapat. Ya sudah ya. Kita juga jangan terpengaruh. Nah, itu diantara, maka kayaknya itu di Banjarnya ada benih-benih nang itu tuh. Mudah-mudahan jangan ada di sini. Ya tentu semuanya yang hadir di sini semuanya cinta ahlul bait itu, karena Nabi itu berwasiat adibu auladakum thalathan. Jadi didiklah anak kita itu, anak daripada kamu itu hubbun nabi wa hubbul Quran wa hubbu ahli baiti. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada anak cucu Rasulullah SAW. Jadi semenjak anak-anak itu harus dididik itu. Jangan jemaah Quran sekarang kan sudah menjamur di mana-mana TK Al-Quran. Ya alhamdulillah, dibandingkan ulun bahari lagi halus belajarnya itu Al-Quran lagi halus, alif ba ta a ba ta. Wah, ini kan dengan metode iqra atau tilawati itu kan dipermudah. Nah, itu kira-kira mungkin apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu ialah selalu kampung kita, terutama Gang Damai ini, masa kecil ulun di sini, selalu dirahmati, dipandang oleh aulia as-solihin dengan cara adanya yaitu majelis ibadah, majelis sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi itu selain kita harus menjauhkan sifat di diri kita itu ada murka atau mencela kepada anak cucu Rasulullah, kemudian kita itu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, terutama tujuan supaya kita, keluarga kita dan sekitar kita, kampung kita diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat. Kemudian sholawat itu dikarang oleh siapa? Kalau masalah itu burdah dari Imam Abu Siri. Imam Busiri murid daripada Abil Abbas Mursi, Abil Abbas Mursi murid daripada Abil Hasan Sadali, Abil Hasan Sadali murid daripada Abdul Salam Al-Mashish. Itu terus sampai kepada Rasulullah. Itu baru satu burdah, belum Dalailul Khairat, belum lagi Maulid Simtud Durar. Itu semua orang-orang soleh itu memandang kepada kita karena kita membaca daripada hasil karyanya, yang mana hasil karyanya itu semuanya itu beliau itu tidak mengharapkan artinya balasan apa-apa, semuanya itu karena ingin mendapatkan manfaat, li ajlin naf'i wal intifa. Jadi keikhlasan orang-orang soleh itulah sehingga Allah Ta'ala itu mencurahkan rahmat dan mereka itu menazar, memandang kita pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Karena pandangan rahmat dan kasih sayang itu jualah yang kita harapkan, dan disitulah kita sering disuruh kullu amrin dzibala yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap sesuatu perkara itu kita disuruh, disunnahkan oleh Nabi SAW untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Bismillah itu maknanya dengan Allah Ta'ala yang bersifat kasih sayang.
rahmat. Nah, jadi kasih sayang itu, mendapatkan rahmat kasih sayang itu ya jalan yang paling mudah pintas itu ya sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini Al-Habsyi, jadi Habib ini Al-Habsyi, Ibu Al-Habsyi, terus menyambung kepada Habib Anis Al-Habsyi, terus kepada Habib Ali Sohibil Maulid Al-Habsyi, yang mana diantara orang soleh itu mengatakan Habib Ali Sohibil Maulid itu menduduki jabatan taqumu maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi makom kedudukannya Habib Ali itu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Sepengetahuan ulun, jadi kalau makom qutbul makom itu yang paling tinggi itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, lalu di akhir zaman yang menyamai ada. Bahkan itu kan pendapat ulama. Pendapat ulama itu bukan Quran dan hadis. Ketika pendapat ulama itu kalimatnya itu an. Jadi itu muhtamilun alal kadzib was-sidq. Jadi mengandung kebenaran, mengandung tidak benar. Nah, jadi di antara orang soleh itu mengatakan Sahibul Maulid itu menduduki jabatan makomnya itu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan lebih. Nah, lebihnya itu di mana? Kita kan tahu karena kita kada sejaman. Seperti yang ulun pernah dengar itu, Abah Guru itu makomnya itu melebihi daripada makom datunya, Datu Kalampayan. Nah, karena ulun sejaman, ulun teliti di mananya. Ada kan kalau hasil karya Abah Guru ada Datu Kalampayan kan Sabilal Muhtadin gitu. Nah, di mana ada kelebihannya? Yaitu di sekeliling Abah Guru itu banyak orang-orang Badui, tapi semuanya itu engken. Sedangkan Nabi itu ketika kembali dari perang Badar itu kan qadimtum min jihadil asghar wa aqbaltum ila jihadil akbar. Jadi kita semua ini pulang daripada perang yang kecil. Perang Badar tuh kayak pada saatnya ketika di bulan puasa pulang pasukannya ribuan, sedangkan ini kada sampai. Itu dipadahkan Nabi perang kecil. Kita akan menghadapi perang yang akan lebih besar, yaitu melawan akan hawa nafsu. Ketika cinta duit, koler membagi-bagi anak bini, apalagi kejiran, apalagi karena jauh, ini harus dilawan ini. Nah itu, jadi ini perang melawan hawa nafsu itulah, itu yang dinamakan perang jihadul akbar. Jadi, dan itu pernah terjadi ketika Sayyidatina Aisyah itu dituduh berselingkuh, kemudian diantara orang nang umpat-umpatan menyambati ini keluarga sendiri daripada Sayyidatina Aisyah, ya tentu keluarga daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana yunfiqu, situ kana Abu Bakrin yunfiqu liqarabatihi wa faqrihi. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu memang rutin memberi nafkah kepada keluarganya yang namanya Mastah bin Utatha. Tapi Mastah ini ketika Sayyidina Aisyah itu selingkuh, disambat, umumnya ini umpat menyambati selingkuh. Lalu karena sakit hati Sayyidina Abu Bakar ini kuitan dari Sayyidina Aisyah, anak seorang binian disambati orang selingkuh kan, lalu menyetop memberi nafkah kepada yang namanya Mastah. Itu turunlah ayat Quran wala ya'tali ulul fadli minkum. Nah, jadi ringkasnya Allah Ta'ala itu menegur, kalau ini kerabatmu kemudian memang engkau memberi nafkah karena ini fakir, sekalipun ini ada berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetaplah memberi nafkah itu. Itu tafsir daripada ayat ketika wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba dan seterusnya. Itu di kitab Sahihul Bukhari itu ada. Nah, jadi perang yang lebih besar itu ialah melawan akan hawa nafsunya. Itu baru satu tentang cerita hubbud dunya. Belum lagi ketika kayak ulun jadi imam, begitu banyak mamumnya lalu lain jam bawa lagu. Nah, itu di hati masing-masing itu merasa
mbak sedikit lo pindah pengoler ya. Nah itu ketahuan tuh banyak kalau pindah rajin ya lo angkat ke suara. Nah itu ada ikhlas tuh namanya. Jadi harus tahu diri, sadar itu. Nah jadi ulun memulai tadi daripada umat Nabi Muhammad SAW itu ketika mendapat musibah sekalipun itu berbentuk penyakit itu adalah sebagai kafaratul dzunub. Nah disitulah ketika sakit itu hawa nafsu kita itu ya tentu lemah, makan kada nafsu, guring lebih kawal lagi. Lalu ada bahasa ya Allah ya duit sudah ini merasa kada terpakai lagi, makan makanan yang dikehendaki dilarangnya oleh dokter tambah sakit ini stroke-nya bertambah ya rela ya lo kolesterolnya naik. Nah akhirnya kan ya tadi berpikirnya sudah duit tadi merasa kada perlu ya dibari-bariakan jabar. Nah ketika sakit itulah hawa nafsu kita itu disinilah nafsul ammarah itu kalahnya itu ketika Allah Ta'ala berkehendak kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan sakit itu, sakit itulah yang menghilangkan nafsu-nafsu ammarah sehingga nafsu lawamah itu ya sekalipun masih ada lagi kehendak-kehendak tapi daya upaya kedanda. Nah itulah rahmat Allah Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Semua sesuatu perbuatan Allah Ta'ala yang menimpa kepada kita umat Nabi Muhammad SAW itu kebaikan. Sehingga ada Quran asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang engkau tidak senang itu padahal wa huwa khairul lakum. Tapi Allah Ta'ala mengetahui bahwa itu lebih baik kepada engkau. Nah jadi itu satu keyakinan bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita itu berbuat kepada kita ini selalu dengan kebaikan. Aja berdoa kita, nah apa aja doa kada dikabulkan di dunia mungkin di akhirat karena dibalas Tuhan. Yakinkan aja itu. Ini kada berduit aja kada siapa berdoa aja terus minta sugih. Kada ke kita ke anak cucu barangnya pasti Allah Ta'ala mengabulkan. Karena doa Nabi Allah Yusuf itu ketika Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kalimat wa alhiqni bis salihin itu para tafsir mengatakan Nabi Yusuf itu meminta kepada Allah Ta'ala dengan dikumpulkan dengan ini datunya itu siapa? Nabi Allah Yakub, Ishak dan Nabi Allah Ibrahim ditanam. Tapi nyatanya ketika wafat Nabi Allah Yusuf itu karena Nabi Yusuf itu merupakan orang yang menjadi pejabat yang diketujui rakyatnya di Mesir itu terhalang dengan sungai Nil. Ketika wafat itu jar orang seberang sini ditanam di sini, jar orang seberang sini tanam sini. Akhirnya satu keputusan ditanamlah di dalam sungai Nil. Nah, artinya doa Nabi Yusuf itu belum dikabulkan Tuhan tuh hendak tak urubut lawan ini datu kubur dengan Nabi Allah Ibrahim, Ishak, Yakub. Tapi setelah Nabi Allah Musa ketika ingin melarikan diri hendak dibunuh oleh Fir'aun itu ada syaratnya harus membawa jenazah Nabi Allah Yusuf. Nah ketika itu jaraknya kisaran 400 tahun. Nah, ketika itulah dicari di mana mayatnya Nabi Allah Yusuf ini sehingga akhirnya ada seorang orang yang tua madaka di sungai ini. Akhirnya dicari, nah disitulah terlambatnya melarikan diri Nabi Allah Musa itu sampai ketahuan Fir'aun. Tapi alhamdulillah dapat menemukan sehingga jasad Nabi Allah Yusuf itu dibawa oleh Nabi Allah Musa sampai ke pinggir laut. Nah disitulah karamat daripada tongkat Nabi Musa. Tapi di situ tidak diceritakan bahwa itu membawa jasad Nabi Allah Yusuf. Jadi akhirnya menyelamatkan diri alhamdulillah selamat. Lalu doa Nabi Allah Yusuf tadi wa alhiqni bis sholihin itu 400 tahun hanya dikabulkan Tuhan. Jadi kita berdoa hari ini hendak sugih mendadak kadang dulu daripada orang bakawan tuyul ya. Nah, jadi itu aja lah mungkin apa yang bisa ulun sampaikan harinya alhamdulillah taduh kalau pindah turun pulang hujan ya. Ini alhamdulillah kada bulikan ya. Jadi apa yang ulun sampaikan mohon maaf apabila ada salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada Tuan